Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kamu bisa melakukan penjualan kalau produkmu adalah produk-produk yang mahal. Produk-produk yang mahal yang misalnya harganya di atas 5 juta, di atas 10 juta, dan kamu ingin meningkatkan penjualan. Nah, strateginya bagaimana saya akan share di sini. Saya akan memperkenalkan satu buah strategi yang namanya strategi funneling. Oke, funnel, bayangkan funnel ya, sebuah corong ya. Funnel ini kita bagi menjadi 3 bagian. Corong ini kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama yang paling atas itu adalah satu yang namanya top of funnel. Disingkat TOFU, top of the funnel, TOFU, TOFU. Yang di tengah ini adalah middle of the funnel, MOFU, MOFU. Yang paling bawah ini adalah bottom of the funnel, BOFU, BOFU. Nah, ada TOFU, MOFU, BOFU. Bayangkan ada sebuah corong. Nah, jadi bayangkan kamu mengisi corong itu dengan traffic atau pengunjung ke dalam tokomu. Kalau kita bicara digital berarti pengunjung ke dalam websitemu. Bayangkan kamu memasukkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana kamu bisa mendesain sebuah corong atau sebuah pipa gitu ya, sehingga traffic yang datang ini akan disaring dan di ujungnya nanti, di ujung corongnya ini adalah para buyer atau konsumen atau pembelimu. Jadi sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pemilik startup, sebagai pebisnis, tugasmu adalah mendesain bagaimana perjalanan dari para customermu sehingga mereka dari awal ketemu dengan kontenmu misalnya, itu akan bisa kamu olah untuk pada akhirnya bisa menjadi customer. Nah, ini ada proses penyaringannya. Apakah artinya nanti semua orang yang melihat kontenmu pasti akan membeli? Belum tentu. Belum tentu. Tapi paling tidak kalau desain funnelmu ini bagus, didesain dengan optimal, maka semakin banyak orang yang datang, maka persentase semakin banyak orang juga yang akan menjadi customer. Seperti itu. Oke, jadi kita bicara tadi bagaimana cara menjual produk yang mahal. Atau kalau bahasa kerennya adalah high ticket. Jadi produk-produk yang mahal yang harganya mungkin 5 juta, 10 juta ke atas seperti itu. Bahkan sampai dengan 100 juta juga bisa. Oke? Nah, bagaimana cara mendesainnya? Sebenarnya caranya gini, yang kita lakukan adalah bayangkan ini adalah proses anak-anak sekolah gitu ya. Jadi dari sekolah itu ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA sampai kuliah. Kuliah pun ada S1, S2, S3 sampai STLR gitu kan. Ini semua kan ada perjalanannya. Semua ada perjalanannya. Mungkin nggak anak umur 12 tahun yang mestinya mereka baru SMP, tapi kemudian langsung kita masukkan ke kuliah S2, bisa nggak? Ya pasti kelenger gitu kan. Mereka belum siap, mereka belum ngerti, mereka belum sampai pada tahapannya. Lalu kemudian bagaimana cara kita mendesainnya? Kalau kita lihat bagaimana para marketer yang digital marketer yang udah kelas dunia, mereka mendesainnya seperti ini. Mereka akan membuat produk-produk, goalnya adalah bisa menjual di produk yang mahal yang harganya ratusan juta. Tapi mereka akan mulai dari yang gratis dulu. Dari yang gratis, ada yang murah, ada yang lebih mahal, ada yang mahal sampai akhirnya ke yang paling utamanya yang paling mahal. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya yang gratisannya seperti apa sih? Mereka akan membuat konten-konten di YouTube, di TikTok, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Mereka akan banyak menebar jaring di sana sehingga para customer yang tadinya belum kenal, mereka kan jadi kenal dan mereka kan kayak, oke, tahu, oh si A ini siapa, si B siapa, kenal di sana. Itulah TOFU, TOFU, top of the funnel. Mereka kenal dulu. Middle of the funnel, mereka mulai mengeluarkan produk-produk yang sifatnya murah. Yang mungkin harganya 50.000, 100.000, 200.000, yang murah, yang harganya mungkin kalau kita bicara internasional ya, yang harganya $20, $30, seperti itu, 300.000, yang murah. Lalu kemudian orang-orang yang membeli produk di harga murah tersebut, mereka akan tawarkan ke produk yang lebih mahal. Yaitu apa? Misalnya mereka bikin seminar, mereka bikin pertemuan-pertemuan khusus, mereka bikin webinar yang kemudian harganya lebih mahal. Mereka buat training misalnya. Lalu kemudian yang harganya mungkin udah sampai di $100, harganya udah sampai di $200. Lalu kemudian orang-orang yang membeli produk-produk di harga $200, asumsinya adalah ini adalah orang-orang yang udah tertarik dengan si penjual tersebut, dengan si entrepreneur tersebut, sehingga mereka mau spend uangnya di jutaan. Lalu kemudian baru mereka tawarkan produk-produk yang mahalnya.
yang harganya bisa sampai $10.000, sampai $20.000, bahkan sampai $100.000 juga ada. Saya pernah ketemu, nah ini contohnya, saya pernah ketemu dengan satu orang, bisnisnya adalah digital agency. Orang dari luar negeri, dari Malaysia, bisnisnya adalah digital agency, di mana kalau mau menjadi klien dari orang ini, dari digital agency ini, itu harganya adalah Rp10.000 atau sekitar 10.000 ringgit itu sekitar 30 juta rupiah per bulan. Rp10.000 30 juta rupiah per bulan. Mahal banget nih kalau mau jadi kliennya dia. Tapi dia masuknya dari mana? Dia masuknya dari edukasi dulu. Dia membuat kelas-kelas edukasi, dia membuat kelas-kelas mentoring bagaimana caranya melakukan digital marketing, sehingga di sana dia akan mulai memfilter siapa-siapa saja orang-orang yang kemudian mau spend uang untuk dia, untuk si digital agency ini, dan siapa saja yang cuman mau gratisan. Kalau yang mau gratisan doang, it's okay, nggak masalah, silakan enjoy konten-kontennya yang gratis, edukasi-edukasinya gratis. Tapi kemudian kalau dia udah mau ikutan yang berbayar, sudah mau ikutan grup komunitasnya, udah mau ikutan webinar-webinarnya yang berbayar, nah di sanalah dia akan mulai menawarkan, ayo kalau kamu mau meningkatkan penjualanmu, silakan ikutan jadi klien digital agency saya dengan harga Rp10.000 di sana. Jadi jelas, jadi ada perjalanannya di sana, jadi ada corongnya, ada pipeline-nya dia bikin di sana. Jadi kalau kamu sekarang punya produk yang mahal, daripada ujuk-ujuk langsung, oke, belilah produk saya, harganya 10 juta. Kenapa tidak? Disaring dulu semuanya, kamu bikin dulu kolamnya, lalu kemudian diedukasi dulu orang-orang di kolam tersebut, calon marketnya itu udah diedukasi, lalu kemudian perlahan-lahan diberikan penawaran yang dari murah makin lama makin mahal. Tapi itu kan buang-buang waktu. Lebih baik kita setting semuanya dari murah ke mahal, kamu tetap bisa making money di sana daripada ujuk-ujuk langsung jual yang mahal. Yes, pasti ada yang beli 1-2. Tapi kalau misalnya kamu udah buat journey-nya, perjalanannya dengan lebih baik, dengan contoh seperti ini, maka kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak orang, dan kamu akan bisa mengeduket lebih banyak orang, pada akhirnya akan membeli produkmu yang utama, yang mahalnya kamu akan tetap bisa jualan juga. Seperti itu, tetap akan dipanen pada akhirnya, tapi paling tidak di awal dan selama perjalanan kamu bisa mendapatkan atau bisa jualan juga di sana. Nah, itu tadi adalah salah satu strategi dari 69 strategi marketing dan branding yang ada di buku ini. Jadi kalau kamu pengen belajar bagaimana cara bisa meningkatkan penjualanmu, bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan omset dari bisnismu, silakan, ada 69 strategi marketing dan branding yang ada di buku ini. Kamu bisa beli bukunya, harganya selama masa pre-launching hanya Rp100.000, murah banget dibandingkan dengan benefitnya. Di sini ada banyak banget contoh-contoh, bahkan saya juga berikan case study. Jadi dari setiap strategi yang ada, kita berikan juga contoh-contoh bagaimana perusahaan raksasa yang ada di dunia dan di Indonesia, mereka mempraktekannya. Ada dari McDonald, ada dari perusahaan IKEA, dari Swedia, ada juga Gojek, bagaimana mereka mempraktekkan case study yang ada di buku ini. Jadi kalau kamu mau beli bukunya, silakan klik linknya ada di bawah di description video. Silakan klik linknya, kamu bisa pesan sekarang juga. Selama masa promo hanya Rp100.000. Kamu udah bisa mendapatkan buku yang dahsyat ini, kamu bisa praktekkan dan bisa meningkatkan omset dan penjualan bisnismu.